Bacanya banyak ya. Bacanya banyak itu salah satu yang umumnya dibaca oleh orang-orang. Yang gampang aja lah, yang pendek gitu. Ya. Sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kalau kita artikan bebas begini. Sajjada wajhi, wajah pun bersujud. Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakan wajah ini, wasarahu dan membentuknya. Karena wajah kita yang bentuk siapa? Dan kita punya wajah ganteng ya, pengen kita nih, pengen wajah kita ganteng, manjur, putih pengennya. Tapi Allah bentuknya begini. Ya. Wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan dan telah menjadikan wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, dan menjadikan penglihatan dan pendengaran. Fatabarakallah, maka keberkahan, sebab Allah memberikan keberkahan kepada kita ahsanul khaliqin, sebagai pencipta yang terbaik. Jadi sebagai rasa sujud kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan wajah ini, menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan. Supaya apa? Supaya kita dijadikan orang-orang yang terbaik di antara ciptaan Allah. Dan memang kita adalah ciptaan terbaik dari Allah. Sebagaimana dalam surat apa tuh? Atin. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kita dari sebaik-baiknya, sebaik-bagusnya bentuk. Karena apa yang Allah ciptakan ini kita harus semuanya bisa, Pak. Maka seringkali Allah itu mentamsilkan kita, menyamakan kita, membandingkan kita pada sesuatu yang lebih rendah dari kita. Karena apa? Kita dianggap sempurna. Contoh, ikan. Ikan itu cuma bisa berenang, bisa terbang nggak? Nggak bisa. Burung cuma bisa terbang, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Sapi kalau bisa jalan di darat, di air bisa nggak? Nggak bisa. Nah kita semuanya bisa. Berenang bisa, jalan di darat bisa, terbang bisa. Waktu pakai pesawat, paling tidak mungkin. Semuanya kita bisa. Di dalam bumi, semua di dalam bumi atau apapun kita bisa nggak di dalam bumi? Bisa. Makanya kita disebutnya asadul taqwim atau asadul yang paling bagus, karena semuanya kita bisa. Dan wajar lah ketika nanti Allah tuh membandingkan kita dengan makhluk, dengan binatang. Apa contohnya? Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ba'udatan wa ma fawqaha. Allah telah malu menyamakan kita seperti hewan ternak. Kebo gitu kan, kebo kecil ngapain? Ya kebo cuma bangun, gawe, makan, tidur. Kebo gitu kan, tidur nih, bangun tidur, sarapan, habis sarapan dia lukuh di sawah, baca sawah betul kan, pulang, makan lagi, tidur, begitu aja. Nah kalau ada orang kayak gini sama dengan ada nggak manusia kayak gitu, Pak? Bangun tidur, melek, ngopi, rokok, berangkat kerja, sarapan, ya kan? Pulang, mandi, istirahat, tidur. Begitu dia, Pak. Sholat. Nah, berarti sama dengan. Nah, kadang-kadang masih dengan kebo, Pak. Kenapa? Kalau kebo dagingnya laku. Masih bisa dijual. Kadang-kadang Allah menyamakan kita dengan apa? Dengan nyamuk. Membandingkan kita dengan nyamuk. Nyamuk itu makhluk yang hidupnya hanya hitungan hari. Wah luar biasa. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau kita baca di jawab masalah bagaimana Allah itu menempatkan kita pada derajat tertinggi, namun kita sendiri yang menjatuhkan harga diri
kita. Itu bukan karena Allah, tapi karena ulah kita sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat. Tadi sudah tilawah udah paham ya? Tilawah udah paham ya? Jadi pada wasjud waqtari itu dalam surat apa tuh? Iqra. Di ayat-ayatnya wasjud kadang imam langsung sujud, dia bangun lagi, nyambung ayat atau nyambung surat, tambah surat. Kadang-kadang la yasjudun atau sajidin. Nah, itu kalimat-kalimat perintah sujud itu Rasulullah selalu melakukan sujud. Nah, besok kalau kita tadarus Quran, baca Quran nih, ketemu ayat-ayat itu, ya, disunahkan sujud. Ayat-ayat apa saja nanti kita searching aja sudah banyak ya dicatat tuh. Ada beberapa ayat yang memang berkaitan dengan ayat sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat. Situ apa artinya? Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Pecah. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya. Langit dibuat tanpa tiang, tanpa kayak diikat. Kalau pelapor harus diikat ya kan? Wow, orang ini nggak beli paku gitu kan? Keren bisa dibawa. Tapi digantung pakai kawat, ya sama aja, gitu kan? Nah, Allah itu ciptakan lagi tanpa tiang. Nah, para ulama berpendapat bahwa nanti ini akan terjadi pada saat nanti hari kiamat yang akan datang. Pecahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Jangan bayangin kayak apa pecahnya. Karena kita nggak tahu langit itu terbuat dari apa. Ada paham nggak? Langit terbuat dari apa? Dari kaca, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa pecahan itu nanti dimulainya dari pintu langit. Kita mengenal istilah pintu langit kan? Dimulai pecah dari situ tuh. Nanti ketika Allah sudah perintahkan untuk pecah. Karena sebenarnya langit dan bumi ini itu sudah berapa sama manusia, sudah kesel, gitu kan? Seringkali bumi itu pengen menghancurkan kita. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan. Bumi mau udah gregetan banget. Kata Allah jangan, sabar. Masih ada anak bayi, kan gitu kan? Masih ada orang soleh, masih ada binatang-binatang yang harus hidup. Udah tahan aja. Bicara greget itu bumi Pak. Bicara gunung sama, gunung berasa banget. Gunung Kemukus kayak, gunung Kawi kayak, gunung ini dipakai buat apa tuh? Buat bersugiat, udah sebal tuh gunung sebenarnya. Cuman Allah bilang jangan, masih ditahan. Kemudian yang sudah pahamnya adalah idza sama'u syaqqat, apabila langit dibelah, apabila langit terbelah, pecah. Pada ayat ini Allah menggunakan kata idza. Apabila ya. Dalam Al-Quran Allah menggunakan kata jika itu dalam beberapa bentuk kalimat. Ada idza, ada law, ada in. Kalau law, jikalau artinya. Kalau itu jikalau sama ini, jika sama. Kalau law itu sebuah kejadian yang nggak bakal terjadi. Ini sebagai sebuah perumpamaan. Allah berikan sebuah gambaran, tapi ini nggak bakal terjadi. Contoh pada ayat lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung akan takut. Allah membenarkan Allah karena memang Al-Qur'an nggak bakal diturunkan kepada gunung, karena gunung nggak siap. Allah menggunakan kata lau. Nah, kalau sudah menggunakan kata idza, ini menandakan bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Paham ya? Kalau sudah menggunakan kata idza, apabila, jika, maka peristiwa ini pasti akan terjadi. Nah, di sini Allah menggunakan kata idza, pasti langit akan pecah. Pasti langit akan terbelah. Maka menggunakan kata idza, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha. Wa adinat.
Wa adina itu bisa artikan mendapatkan izin. Kenapa? Mengapa di sini menggunakan kata wa adina memberikan izin? Lira pihak Tuhan yang memberikan izin. Karena seringkali saya katakan tadi bahwa seringkali alam ini, bumi ini udah gerak. Laut pengennya muntahin air ke darat, tapi Allah bilang jangan, tahan, gitu kan? Bumi pun sama, pengennya apa? Gempa gitu kan? Karena udah gerak ya, ulah manusia. Allah bilang jangan. Langit pun sama. Alam raya itu semua udah gerak sama manusia, udah sebal dan sebagainya. Tapi Allah bilang jangan. Nah, pada saatnya nanti Allah bilang, sok, mangga, air, matahari, hancurkan dirimu sendiri. Hancurlah, hancur. Matahari pada hancur, dia enggak, dia selalu tahan.